Malam Sobat Langit Musik, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan sehat-sehat terus ya buat Sobat Langit Musik semua. Kembali lagi di hari Selasa, ketemu dengan gua lagi, masih sama gua Rizal Si Urgensi di program Jebol Julitin Sepak Bola episode ke-9. Nggak kerasa kita udah masuk di episode ke-9 dan untuk malam ini kita hadir lebih cepat sedikit karena kita ingin menyesuaikan juga dengan jam main Timnas Sepak Bola Indonesia ya, Timnas Garuda Muda Under 22 yang secara luar biasa masuk ke babak final dan udah dapat dipastikan mereka pulang membawa piala. Dan piala juga sekaligus mereka akan mendapatkan medali ya. Nggak cuma harapan kita jelas nggak cuma dapat medali doang, tapi tentunya kita berharap bisa dapetin emas pada tahun ini karena kita udah lama banget absen, kurang lebih 25 tahun lebih ya. Timnas Indonesia itu gagal membawa pulang medali emas dari ajang SEA Games. Baik itu di SEA Games yang pernah diadakan di Indonesia sekalipun, kita waktu itu gagal untuk membawa pulang medali emas. Jadi, mari kita doakan bersama-sama semoga Garuda Muda kita, Indonesia Under 22 bisa sukses membawa pulang medali emas pada malam hari ini menghadapi sang, bisa dibilang ini raja terakhirnya lah di ASEAN. Dalam artian si Thailand ini tim yang emang jago banget di ajang ASEAN ini ya, bisa dikatakan ya tadi seperti gue bilang raja terakhirnya tuh dia. Dan kita secara terprediksi lah bisa keluar dari fase grup A itu dengan sangat nyaman, dalam artian kita bisa jadi pemuncak klasemen dan hanya kebobolan kurang lebih 2 gol ya satu gol di babak fase grup itu pun lawan tuan rumah. Tapi kita berhasil keluar dengan poin maksimal sempurna, kita sapu bersih semua pertandingan di fase grup. Dan seperti yang udah gue sampaikan pekan lalu di episode ke-8, kalau udah lepas dari fase grup itu ya kita udah tutup mata lah. Ibaratnya itu tim-tim yang terberat di fase grup itu emang nggak ada. Paling bagus tuh kita. Jadi jangan heran kalau kita bisa keluar dari fase grup dengan raihan sempurna gitu. Total poinnya itu sempurna. Semuanya disapu bersih menang. Tapi yang seperti gue khawatirkan pekan lalu, eventually kita bakal ketemu sama raja-rajanya Piala Asia Tenggara nih. Dalam artian ada Vietnam dan lawan Thailand. Dan secara mengejutkan kita berhasil menang dari Vietnam di babak semifinal dengan skor 3-2, pertandingan yang sangat-sangat dramatis. Itu dalam pertandingan itu semua hal ada lah ibaratnya dalam pertandingan itu, yaitu ada gol-gol krusial di menit terakhir ya, ada gol-gol kejar mengejar gitu, saling Indonesia unggul dikejar, Indonesia unggul lagi dikejar lagi, dan juga ada kartu merah, terus dibumbui-bumbui oleh beberapa pelanggaran keras juga. Jadi gue bilang ini pertandingan yang memiliki segalanya lah di babak semifinal lalu. Dan kita review dulu ya kemenangan kemarin lawan Vietnam di babak semifinal itu. Jujur selama 90 menit entah kenapa gue seperti percaya kalau timnas kita tuh akan bisa mengalahkan Vietnam lah. Padahal Vietnam di AFF senior di awal tahun ini itu bisa jadi momok menakutkan bagi timnas kita kan. Mereka tampil begitu dominan, kita nggak bisa merebut bola dari dia. Setiap kita megang bola juga selalu nggak nyaman. Tapi di pertandingan kemarin walaupun Vietnam udah ditinggal sama pelatih andalannya ya si PSH itu, tapi gua ngeliat mereka tetap sebagai tim yang berkualitas. Mainnya tetap bagus, intensitas permainan juga tetap tinggi. Tapi kalau untuk level mungkin agak sedikit turun sedikit. Tapi kalau untuk level turun sedikit pun kualitasnya masih tetap terjaga. Jadi dipahami dulu ya, ngerti ya maksud gue ya. Kualitasnya agak menurun tapi menurunnya standarnya tetap standar di atas. Bukan artian mereka lupa cara main bola atau gimana lah. Mereka tetap bisa menjadi tim yang menakutkan dari segi permainan, itu harus gue akui. Tapi kita juga bisa menunjukkan kalau kita bisa bersaing lawan mereka. Dan di kelompok umur 22 tahun ini, gue ngeliat Indonesia main lebih bagus ketika menghadapi Vietnam kemarin. Bahkan bisa dibilang juga salah satu permainan paling dominan lah dari timnas U22 di ajang SEA Games ini. Terbukti dari segi mentalitas juga gue salut banget karena kita udah harus main dengan 10 pemain ya sejak awal babak kedua mulai. Dan itu menurut gue nggak mudah ketika lu bermain dengan 10 pemain yang kena kartu merah pun juga pemain andalan kita, seorang Pratama Arhan ya, seorang anak muda ini yang main di luar negeri. Dia salah satu pemain timnas yang udah berkarir di luar negeri, dan juga gol-golnya itu kerap kali hadir dari throw-in-nya dia. Jelas akan sangat kehilangan nggak ketidakhadiran Arhan ini? Ya kehilangannya sangat besar. Tapi semenjak kita turun ke 10 pemain, kita kan cuma bisa berharap bisa nggak nih Indonesia ngelewatin ini. Walaupun kalau sampai kalah pun gue ikhlas. Karena lawannya Vietnam, gue tahu levelnya di atas kita. Dan juga dari segi permainan juga kelihatannya lebih bagus.
Tapi ternyata timnas kita punya cara untuk bisa meredam serangan-serangan dari Vietnam tersebut. Dan walaupun dengan 10 pemain, pada akhirnya kita bisa mencuri gol. Dan itu golnya krusial-krusial semua. Walaupun 2 diantaranya berawal dari set piece ya. Tapi ini kan sebuah kemajuan dong. Jujur, ini sebuah kemajuan. Karena yang kita tahu, yang gua tahu juga, Indonesia kan minim gol dari babak set piece gitu. Dari situasi set piece maksudnya. Indonesia sangat minim dari ngelakuin hal itu. Gak bisa memaksimalkan peluang-peluang set piece. Tapi semenjak ada Pratama Arhan, ada banyak set piece taker yang kualitas crossingnya bagus, itu permainan kita meningkat dari segi set piece. Dan itu terbukti di ajang SEA Games ini, nggak cuma dari SEA Games ini dong. Di beberapa turnamen sebelumnya juga timnas kita udah mulai kelihatan kalau kita bisa mencetak gol dari situasi set piece. Dan itu sebuah hal yang sangat menguntungkan. Dan banyak banget netizen yang bertanya ke gue, bisa nggak Pratama Arhan main di final nanti? Karena Pratama Arhan kena kartu merahnya kan di babak semifinal. Bisa nggak pemutihan gitu ke statusnya pelanggarannya dan juga bisa dimainkan di babak final? Jawabannya nggak bisa, karena pemutihan itu cuma berlaku kalau lu kena kartu merah di babak fase grup. Ya kalau udah di fase grupnya udah selesai, ya itu udah pemutihan. Lu bisa main lagi di babak knockouts-nya. Tapi kalau ini kondisinya lu udah babak knockouts, lu kena kartu merah, ya lu harus kena akumulasi kartu dan harus dipastikan absen juga di pertandingan selanjutnya. Dan apesnya harus banget absen di babak final ini. Jadi ketika kita berhadapan dengan tim yang paling kuat, justru kita nggak diperkuat sama salah satu pemain andalan kita. Tapi nggak ada kehadirannya Arhan ini, gue rasa hal yang bisa diatasi ya oleh pelatih kita Indra Syafri. Karena dari segi kualitas pemain juga, pemain-pemain timnas juga ada beberapa yang bisa mengisi posisi di left back itu, posisi back kiri. Di antaranya Dewangga bisa dijadiin opsi untuk main di back kiri karena dia juga beberapa kali sempat dimainin di posisi itu. Jadi gua rasa Dewangga cukup realistis ya. Gua sih sendiri belum lihat line up terkininya untuk pertandingan yang akan berlangsung di Myanmar nanti ya. Jadi gua bilang abis ini akan ngelihat line up-nya. Jadi gue lihat Indonesia punya peluang untuk meraih hasil maksimal lah ngelawan Thailand ini. Jadi kalau untuk Indonesia sendiri, kalau dari segi permainan kenapa sih bisa meningkat banget? Karena kalau menurut gue kenapa bisa meningkat itu karena simple. Ada banyak pemain yang udah banyak kenalnya udah lama gitu. Contohnya seperti Beckham, habis itu Marcelino, Pratama Arhan, Rizky Ridho, terus si Ferrari. Gue bilang ini pemain-pemain yang udah kenal lama, udah pernah main lama. Main melamanya bukan artian ketemu gitu ya, tapi main bareng, training camp bersama-sama. Itu hal yang bagus banget loh. Karena mereka udah saling mengenal satu sama lain, mereka demand itu menginginkan satu sama lainnya itu udah hal yang tuntutannya itu udah beda. Jadi mereka bisa ngelakuin hal yang seharusnya diinginkan oleh pemain lain, hal yang seharusnya diinginkan oleh sang pelatih. Dan itu gue lihat walaupun kita bukan di pelatihnya bukan si Sintayong lagi untuk di pertandingan yang diselenggarakan di SEA Games ini, gue ngeliat level permainan kita tetap ada di atas. Level Indonesia tetap meningkat selayaknya dilatih di timnas seniornya bersama Sintayong. Jadi gue merasa ada campur tangan Sintayong juga dalam pembentukan skuad ini karena ya itu karena training campnya udah berlangsung lama, mereka udah saling mengenal satu sama lain. Dan lu ketika main di timnas senior, lu dipanggil lagi ke timnas kelompok umur, gue bilang lu punya banyak bekal pengalaman dan juga bekal kualitas yang berguna banget buat lu manfaatin di pertandingan-pertandingan di ajang-ajang yang harus menuntut untuk main dengan kelompok umur seperti ini. Jadi gue bilang Indonesia sendiri, gue sih optimis ya untuk tahun ini kita bisa raih emas lah. Dan kalau untuk line up, gue sekaligus bacain aja ya untuk line up kita di pertandingan final ini. Gue langsung mau ngecek untuk siapa aja line up yang diturunkan oleh timnas Indonesia. Dan di hasil lain, timnas Vietnam sudah memastikan diri menjadi juara ketiga atau berhak untuk mendapatkan medali perunggu di ajang SEA Games kali ini. Jadi mereka sangat layak sebenarnya, kalaupun mereka nggak layak, maksudnya nggak layak masuk final karena disingkirkan oleh kita. Tapi gue bilang mereka sangat layak untuk dapat bawa pulang medali. Dan medali perunggu, ya to be fair cocok lah buat si Vietnam. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri, gue belum ketemu sih line up-nya sampai sejauh ini ya. Mungkin nanti akan gue update lagi untuk line up-nya. Tapi kalau dari pemain-pemain yang tersedia, jelas Arhan nggak akan tersedia di pertandingan nanti. Dan juga untuk pemain-pemain lain seharusnya tersedia ya. Dan kalau menurut gue pemain yang paling stand out di antara yang lain ya jelas siapa lagi kalau bukan Beckham dan juga Marcelino. Khususnya nama si yang kedua gue sebut tadi, Marcelino. Karena keduanya bisa saling mengisi, keduanya ini playmaker yang mainnya sama-sama pinter, itu harus gue akui mainnya pinter banget. Dan juga
kalau kita pikir-pikir kualitas mereka ini bisa menjaga lah. Setidaknya salah satu bisa dirotasi, yang lain bisa mengisi. Jadi untuk hal itu sangat menguntungkan buat timnas kita. Dan kalau kayak begini terus, siapa yang harus dimainkan di final? Ya jelas jawabannya menurut gue Marcelino. Ini udah final, nggak ada kata sentimental lagi lah. Dalam artian siapa yang harus diturunkan antara Marcelino atau Beckham. Jadi gue bilang Marcelino harus start karena dia punya kualitas yang lebih oke. Kalau gue bilang walaupun Beckham juga kualitasnya oke, tapi untuk pertandingan semacam ini lebih cocok ke si Marcelino. Dan langsung aja ini gue udah lihat line up-nya, susunan pemain starting 11 dari timnas Indonesia ya. Untuk formasi ini diturunkan sendiri ada formasi 5-4-1 yang gue yakin nantinya pada situasi bermain, situasi megang bola kita akan berubah jadi 3-4-3 atau 3-5-2 kalau untuk situasi megang bola. Dan segi defense-nya ya seperti ini 5-4-1. Gue bilang ini taktik yang cukup ya wise lah, cukup bijak yang diturunkan oleh Indra Syafri karena kita tahu kualitas Thailand bagus banget. Ini yang harus kita waspadai dan kita harus level defense kita harus meningkat lah. Nggak boleh kita switch off di momen-momen, dan kesalahan-kesalahan individu harus dihindarin karena di pertandingan lawan Vietnam masih banyak banget kesalahan individu, kesalahan antisipasi yang seharusnya bisa dihindari tapi malah kejadian. Jadi itu yang harus dihindari. Dan langsung aja kalau untuk line up-nya, jelas di posisi kiper ada Hernando yang mempertahankan posisinya, dan juga di bek kanan ada Bagas Kava, dan di tengah andalan Indonesia sejauh ini yaitu Rizky Ridho, Komang, dan juga Dewangga untuk main di lini belakang. Dan ini gue bilang cukup mengejutkan ya, karena gue nggak melihat ada nama Ferrari di sana. Padahal Ferrari belakangan juga gue lihat mainnya cukup oke di ajang SEA Games kali ini. Tapi mungkin gue yakin ini akibat taktik lah, pendekatan taktik. Langsung aja tadi setelah Dewangga ada Haikal Hafiz, dan ada Fajar Faturrahman, ada Marcelino Ferdinand sesuai perkiraan gue. Selanjutnya ada Taufani, sang pahlawan di babak semifinal lalu, Witan Sulaiman, dan juga Ramadan Sananta. Ya, ini kualitas pemain yang sebenarnya oke juga. Ini gue bilang pemain yang wise banget, pemilihannya tetap bagus. Ya ini that's why gue bilang kita punya peluang untuk meraih emas di pertandingan kali ini. Karena gue ngeliat kualitas pemain yang diturunkan pun juga kualitasnya bagus-bagus semua. Banyak pemain yang tadinya ini melampaui, tadinya ekspektasinya mungkin gak sebesar ini, tapi ternyata pas main itu ekspektasinya melebihi ekspektasi semua orang lah. Contohnya si Fajar Faturrahman ini mainnya oke banget, bisa ngasih impact yang sangat luar biasa ke permainan timnas under 22 kita. Dan juga yang jelas juga Marcelino Ferdinand, gue salut banget sama pemain ini. Jujur, gue gak nyangka dia main sematang ini gitu. Walaupun dia masih ada beberapa kali hilang bola, mungkin kualitas staminanya harus bisa ditingkatin lagi. Tapi gue salut banget sama si Marcelino Ferdinand. Usia masih sangat muda, main di Eropa, dan dia usia muda tapi main selayaknya veteran kalau gue bilang. Selayaknya pemain senior ini pemain. Karena itu gue bilang, lu nanti harus lihat kualitas bermain dia. Dan juga yang paling gue suka dari timnas Indonesia sekarang di under 23 ini, jelas kalau yang paling gue suka banget permainan paling stand out buat gue yaitu Ramadan Sananta. Walaupun nggak setiap pertandingan dia bisa golin, tapi kehadiran dia di lini depan itu jelas sangat-sangat mengganggu pertahanan tim lawan. Ini pemain yang mau ngepres, dia bisa megang bola, dia bisa kuasain bola, itu suatu hal yang udah dirindukan lah. Seperti yang minggu lalu gue bilang di episode ke-8. Udah lama kita nggak ngeliat ada striker lokal punya kualitas seperti ini gitu. Karena belakangan kita sering menggunakan pemain-pemain naturalisasi dan sebagainya. Tapi kalau untuk sekarang, jelas ini sebuah generasi baru dari seorang striker timnas Indonesia. Dan gue yakin dia akan punya masa depan yang cukup cerah lah. Sangat cerah bahkan apabila dia bisa melanjutkan. Kalau bisa dia bisa melanjutkan performa seperti ini, kualitas main seperti ini, dan juga dia terhindar dari badai cedera. Karena jangan sampai pemain muda seperti ini cedera, karena dari segi permainan gue cukup khawatir dia cukup banyak tampil di ajang level klub maupun di level timnas mainnya banyak banget. So, begitu aja buat timnas Indonesia, dan kita harap, kita doain bersama-sama semoga pada malam ini bisa mengantarkan pulang medali emas kembali ke timnas Indonesia. Dan sebelum masuk ke topik selanjutnya, gue ingin throwback dulu ya. Salah satu partai final paling menyakitkan di ajang SEA Games menurut gue itu datang di tahun 2011. Itu gue inget banget, gue masih SD waktu itu. Timnas Indonesia masuk final, angkatannya Patrick Wanggai, Titus Bonai. Terus di tengahnya itu ada Egy Melgiansyah. Bukan Egy Maulana ya, Egy Melgiansyah waktu itu kaptennya. Habis itu ada Dirga Lasut. Di kanan ada
Oktomaniani dulu, dan itu sebuah timnas yang cukup memorable. Back kirinya ada Diego Michels, back kanan Hashim Kipu ya, dan di tengah itu ada Gunawan dan Dwi Cahyo ya, dan di lini tengahnya itu. Jadi gua rasa itu salah satu pertandingan timnas yang sangat memorable. Perjalanan timnas Indonesia di ajang SEA Games itu juga sangat memorable, dan itu diadakan di Indonesia sendiri. Jadi itu sangat-sangat memorable buat gua, diadain di Indonesia dan kita bisa masuk final. Tapi sayangnya kita harus gagal di partai final lawan rival abadi kita, yaitu timnas Malaysia, dengan cara yang sangat menyakitkan, yaitu lewat adu penalti. Tapi sampai sekarang gue masih ingat betul pertandingan itu, gimana bagusnya timnas kita di ajang SEA Games kali itu, tapi harus berakhir dengan cara seperti itu ya, brutal sih menurut gue. Jadi gue harap tahun ini, sekitar 12 tahun setelah kejadian itu, kita bisa balas dendam lah akan kejadian SEA Games di tahun 2011 lalu. So begitu aja buat pembahasan soal timnas Indonesia di ajang SEA Games. Selanjutnya ke pembahasan dari ajang sepak bola Eropa. Ini bahasan yang sangat seru nih pastinya. Dan sebelum gue mulai, gue ingin mengucapkan selamat dulu untuk Barcelona yang kembali meraih gelar juara La Liga ke-27-nya. Dan ini mereka raih gelar ini secara luar biasa, cuma kalah 3 kali dalam satu musim. Kebobolannya pun cuma 13 kali. Dan pertandingan masih tersisa 4 game di La Liga. Dan itu mereka sudah berhasil mengunci gelar. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Hal yang sulit lah disamain oleh tim-tim lain di La Liga seperti ini. Tapi kalau untuk si Barcelona ini, apakah mereka layak menjadi juara? Jawabannya 100% sangat layak. Barcelona musim ini sangat layak menjadi juara. Dan gue senang juga ini bisa dikatakan first of many trophy ya buat Barcelona dengan Xavi. Karena jangankan fans tim lain atau seperti gue lah, fans Liverpool yang nonton Barcelona, bahkan fans Barcelonanya sendiri pun banyak yang ragu sama kualitas kepemimpinan Xavi ini bersama Barcelona. Tapi gue harap ini jadi first of many, karena secara komposisi pemain-pemain Barcelona yang ada sekarang pun banyak pemain muda yang di-mix sama pemain-pemain veteran. Tapi pemain mudanya ini apakah mengkhawatirkan? Gue bilang enggak juga, karena ini pemain yang bisa tampil dengan level setinggi ini dalam kurun waktu let's say 5-10 tahun ke depan. Katakanlah Gavi, Pedri, abis itu ada Balde, dan semuanya ini kualitasnya bagus-bagus semua. Dan gue bilang udah ready untuk main di tim kesebelasan utama gitu. Mereka nggak cuma jadi pengisi secara sporadik lah, dimaininnya cuma hari ini starting, besoknya jadi substitution, besoknya substitution lagi, abis itu starting lagi. Nggak kayak gitu. Karena gue bilang mereka bisa jadi inti dari tim ini. Mereka bisa jadi core dalam skuad Barcelona yang ada sekarang untuk bisa mengarungi tahun-tahun yang akan datang bersama Xavi. Jadi apakah mereka bisa bersaing lagi di Liga untuk musim depan? Gue yakin sangat-sangat bisa. Walaupun ini gelar pertama sejak 4 tahun lalu ya. Sudah sangat lama Barcelona terakhir meraih gelar itu di musim 2018-2019. Itu udah sangat lama, bahkan itu rasanya kayak udah berlalu jauh banget ya sebelum Covid. Dan itu mereka terakhir kali menjadi juara di La Liga. Jujur gue gak nyangka Barcelona harus menunggu sekitar 4 tahun lagi untuk bisa mendapatkan gelar La Liga selanjutnya. Karena di musim setelah mereka jadi juara itu ada Real Madrid yang jadi juara. Abis itu ada Atletico Madrid dan juga Real Madrid lagi. Dan sekarang akhirnya di musim keempat setelah terakhir kali mereka menjadi juara, mereka berhasil keluar lagi menjadi juara dengan cara yang sangat meyakinkan. Kalau secara to be fair, apakah main Barcelona musim ini bagus banget? Enggak juga. Mainnya layak jadi juara tapi bukan mainnya bagus banget. Ini yang gue bilang unik dan gue akan terangkan ya. Kenapa gue bilang mainnya nggak bagus-bagus banget? Karena dari segi permainan pun, gue hampir setiap nonton Barcelona selalu yang menangnya itu sekitar 1-0, 1-0, 1-0, atau 2-0, 2-1. Skor-skor yang sangat-sangat tipis. Tapi mereka bisa terus ngelakuin itu sebanyak kurang lebih, ya ini belasan kali yang tadi gue sebutin. Mereka clean sheet-nya belasan kali, bahkan memecahkan rekor clean sheet di Liga untuk seorang kiper ya. Mencapai puluhan bahkan untuk si Ter Stegen clean sheet-nya musim ini. Jadi apakah mereka sangat layak? Layak atas dasar pertahanan mereka yang begitu solid. Ini sebuah hal yang sangat luar biasa yang dilakukan. Nggak banyak tim bisa ngelakuin ini. Dan apakah Barcelona juara karena Madridnya lagi off dan juga Atletico Madrid yang lagi off? Gue rasa nggak juga, karena dari segi tim yang jadi juara itu ya tim yang terbaik. Bukan berarti Madridnya lagi jelek atau Atletico-nya lagi jelek. Karena Barcelona bisa keluar sebagai tim yang terbaik. Dan gue bilang pemain-pemain ini akan sangat berguna untuk Barcelona di musim-musim yang akan datang. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, tadi kan udah gue jelasin, pemain mudanya udah banyak. Dan ya starting lineup quality semua lah. Starter quality semua, mainnya udah bagus, tinggal lanjutin aja. Dan
sebisa mungkin hindari cedera. Dan artinya kalau lu mau menghindari cedera, harus ada pelapis-pelapis yang juga mumpuni. Gak cuma berharap sama pemain-pemain muda yang ada di Barcelona ini. Dan Barcelona sendiri di akhir musim kan udah dapat dipastikan akan ditinggalkan Sergio Busquets ya, pemain legend, veteran. Gue suka banget lihat permainan dia, tapi dia udah memutuskan ini akan jadi musim terakhir dia bersama Barcelona dan dia siap move on ke tempat lain karena Busquets udah jadi living legend lah bersama Barcelona. Tapi apa yang harus dilakukan oleh Barcelona agar mereka bisa tampil terus di atas seperti ini untuk bisa mempertahankan kualitas dan yang terpenting bisa tembus dari babak grup Liga Champions karena untuk 2 musim terakhir mereka selalu tersingkir di babak fase grup. Hal yang sangat menyedihkan untuk Barcelona. Tapi apa yang bisa mereka lakukan agar hal itu nggak terulang lagi dan mereka bisa tetap berada di puncak di La Liga selama beberapa tahun yang akan datang. Yang pertama yang harus mereka lakukan adalah jelas kalau untuk pengganti Busquets sendiri gue yakin udah ada dalam diri Frenkie de Jong. Tapi apakah itu cukup? Gue bilang enggak. Mereka masih butuh 1 atau 2 pemain lagi di lini tengah untuk bisa menutup gap yang terlalu jauh antara pemain senior dengan pemain muda. Karena ini muda banget nih si Pedri sama Gavi ini. Gue nggak yakin mereka bisa diandalkan sebegitu tetapnya lah, sebegitu konstan setiap pertandingan jadi starting lineup. Karena bukan ide yang sangat bagus apabila lu mengharapkan pemain muda untuk bisa tampil begitu konsisten levelnya selama 1 musim penuh. Jadi akan sangat bijak bagi Barcelona apabila dia bisa memilih pemain-pemain yang cocok sekiranya untuk melanjutkan skema-skema yang udah dibuat oleh Xavi. Dan kalau menurut gue yang cocok banget harus dilakukan oleh Barcelona adalah ngejar Gundogan. Gue nggak terpikirkan nama-nama lain selain Gundogan karena dari segi profile, dari segi kualitas passing, dari segi usia, ini pemain cocok untuk bisa mengisi gelandang di Barcelona. Dari segi usia ya belum tua-tua banget tapi udah nggak muda-muda banget juga. Jadi at least bisa ada di sana sekaligus menjadi mentor buat para pemain muda. Dari segi kualitas pun Gundogan bagus banget. Satu-satunya alasan Gundogan nggak terlalu mencolok permainannya ya karena ada De Bruyne. Mungkin kalau nggak ada De Bruyne, perdebatan soal siapa gelandang terbaik bisa jadi Gundogan kali. Karena begitu banyak momen-momen yang dia ubah gitu menjadi situasi kalah menjadi menang lewat kontribusi dia itu luar biasa dari Gundogan. Jadi gue akan sangat senang apabila Gundogan bisa didatangkan oleh Barcelona karena sampai sejauh ini pun Gundogan juga stagnan ya. Bahkan bukan cuma stagnan dong tapi jalan buntu lah dalam artian dia nggak bisa nemuin kesepakatan dengan Manchester City terkait perpanjangan kontrak dirinya bersama Manchester City. Dan kita tahu Barcelona walaupun jadi juara, walaupun dapat duit pastinya dan juga lolos ke Liga Champions, tapi Barcelona ini kan setiap musim selalu punya masalah soal pembukuan finansial. Jadi ini harus diperhatikan oleh Barcelona. Dia nggak bisa lagi tuh mengharapkan tuas ekonomi secara terus-menerus setiap musimnya. Mereka harus main pinter, beli secara wise pemain-pemain yang ada. Dan kalau ngomongin soal kebijakan, gue rasa akan sangat bijak apabila dia bisa mendatangkan Gundogan secara gratis. Ya mungkin bayarnya di gajinya doang, tapi itu bisa diatur lah. At least lu nggak keluar biaya untuk biaya transfer fee. Itu sangat menguntungkan buat tim seperti Barcelona. Dan juga satu nama lagi yang muncul kan Lionel Messi. Dan ini jujur gue lebih setuju Gundogan aja. Lionel Messi-nya nggak perlu. Karena apa gue bilang begitu? Kan ini kan tim baru yang lagi dibangun sama Xavi ya. Sama Xavi ya, katakanlah seperti itu ya. Dan juga secara struktural tim ini juga lagi dibangun secara rebuild. Dalam artian ada presiden baru, presiden klub yang baru, ada juga pelatih muda semacam Xavi. Walaupun Xavi gue bilang ini sangat-sangat tahu lah apa yang dibutuhkan oleh Barcelona karena dia sendiri ini kan besarnya di Barcelona dan dia juga statusnya sebagai pemain pun legend, nggak cuma sebagai pemain yang biasa-biasa aja tapi extraordinary career lah. Dia sebagai legend, dia bisa ngangkat La Liga sebagai pemain dan juga sebagai pelatih juga mengangkat La Liga. Jadi gue bilang seharusnya dia lebih wise dalam memilih pemain. Jangan cuma berdasarkan sentimental doang. Karena Messi teman gue selama berkarir di Barcelona dulu, jadinya gue ingin mendatangkan Messi. Jangan sampai kejadian ada kayak begitu. Jadi gue bukannya mengkhawatirkan kualitas Messi ya. Jelas gue mengakui Messi the greatest player of all time lah. Dia godnya sepak bola. Tapi apakah keputusan dia dikembalikan bersama Barcelona itu keputusan yang sangat tepat? Ya kalau menurut gue sih nggak tepat. Karena ini tim yang lagi dibangun, nggak ada urgensinya lah lu memulangkan pemain yang udah jayanya tuh mungkin udah bertahun-tahun yang lalu bersama Barcelona. Jadi erat kaitannya sama hal sentimental gitu. Hanya berdasarkan masa lalu, cerita sejarah kebersamaan mereka berdua dulu akhirnya mau dipulangkan ya akan sangat disayangkan. Gue takutnya ini bisa ngerusak keharmonisan di ruang ganti. Karena keharmonisan di ruang ganti Barcelona gue bilang udah cukup terbentuk. Dan gue jadi keinget karena
dari segi pembelian Barcelona musim lalu pun walaupun ada beberapa pemain yang dibeli secara harga mahal seperti Rafinha dan juga pemain-pemain di antaranya di sekelilingnya ada juga pemain yang didatangkan secara Barcelona harus merogoh kocek lah. Tapi ada juga beberapa pemain yang didatangkan secara free dan impact-nya juga cukup fine menurut gua. Ada Marcos Alonso, Christensen, dan itu semua bisa menunjukkan kalau mereka bisa gitu untuk tampil di levelnya Barcelona. Tapi nggak tahu kenapa ya, kalian ngerasain juga nggak sih kalau Barcelona sekarang yang jadi juara nggak cuma Barcelona tapi La Liga prestisnya udah agak menurun gitu. Jadi Barcelona juara ya cuma just another day aja buat gua kemarin. Nggak yang spesial banget Barcelona jadi juara karena biasa aja rasanya. Ya ini gua rasa sih erat kaitannya sama status mega bintang yang nggak ada lagi di La Liga ya. Jadi kesannya biasa aja gitu mereka jadi juara, nggak terlalu diperhatiin banget. Tapi kalau yang masih seru, kita udah ninggalin La Liga. Perebutan juara yang masih seru justru terjadi di Premier League. Karena kalau untuk perebutan juaranya kemungkinan sebelum kita ketemu di episode 10 pekan depan itu udah ada juaranya untuk Premier League. Siapa juaranya? Ya jelas Manchester City. Walaupun belum garansi 100% tapi at least udah arahnya ke sana lah City untuk menjadi juara. Dan kalau mereka bisa keluar sebagai juara, ini sekaligus menjadi gelar ketiga secara beruntun bagi Manchester City dan ke Pep Guardiola dan menyamai statusnya Manchester United era Sir Alex Ferguson dulu ya, ketika mereka keluar menjadi tim yang bisa juara Premier League 3 musim berturut-turut. Itu pencapaian yang luar biasa, pencapaian yang sangat sulit dan akan lebih sempurna lagi apabila Manchester City bisa meraih treble. Tapi sebelum bahas City di ajang Champions, kita bahas dulu City di babak Premier League kali ini. Mereka keluar sebagai pemenang lawan Everton akhir pekan kemarin ya, walaupun mainnya di awal nggak meyakinkan banget, tapi mereka bisa keluar sebagai pemenang dan itu hanya butuh 1 gol untuk bisa mengubah ritme jalannya pertandingan. Karena sebelum adanya gol pertama, gue bilang Everton kayak punya peluang gitu untuk bisa menyulitkan City, bahkan bisa mengalahkan City. Tapi ketika gol pertama hadir, seketika City bisa setelah 1 gol pun 1 menit kemudian langsung jadi gol, dan setelah itu total kontrol dipegang oleh City dan itu memantapkan posisi mereka di puncak klasemen dan kelihatannya mereka akan keluar sebagai juara gitu dalam artian gue kenapa gue bilang yakin banget City bakal jadi juara Premier League. Tapi yang namanya City jadi juara Premier League kan udah jadi suatu normalitas, udah jadi hal biasa lah City keluar sebagai juara Premier League karena ya seperti yang gue bilang mereka ngelakuin ini udah 3 musim berturut-turut, jadi nggak perlu kaget lah kalau City keluar menjadi juara. Tapi bisa nggak kunci gelar di akhir pekan ini? Jawabannya bisa banget. Karena lawan yang dihadapi oleh City pun hanya Chelsea ya. Dan gue bilang Chelsea ini bukan lawan yang bisa diharapkan. Kenapa gue bilang begitu? Karena satu, Chelsea udah nggak ngarepin apa-apa lagi dari pertandingan-pertandingan yang bakal mereka hadapin. Karena mau mereka menang sampai streak sampai akhir musim pun sampai pekan terakhir, posisinya nggak bakal berubah kok. Cuma di peringkat 11 doang. Kalaupun berubah paling turun, nggak naik. Jadi paling turun. Jadi City udah menghadapi tim yang udah nggak punya target di musim ini, yaitu Chelsea. Jadi gue bilang sih 100% City akan ngunci gelar di pekan ini dan mereka akan mengalahkan Chelsea karena Chelsea sendiri levelnya di bawah mereka jauh lah. Karena udah sangat berantakan tim itu. Tapi kalau untuk City sendiri, kenapa mereka bisa begitu dikdayang musim ini? Walaupun kalau soal yang dibilang City ini skuadnya dalam banget, itu gue bilang mitos. Kenapa gue bilang mitos? Dari segi data pun, pemain yang digunakan oleh Manchester City musim ini tuh total hanya 22 pemain di Premier League. Dalam artian ini tim terendah di antara tim-tim Premier League. 19 tim lainnya lah. 19 tim lainnya itu rata-rata 25 ke atas. Tapi City hanya gunain 22 pemain doang sepanjang musim ini. Kenapa mereka bisa ngelakuin itu dan berhasil? Padahal juga dari 22 pemain itu pun masih berkurang loh. Di Januari transfer window lalu mereka memutuskan untuk membuang si Cancelo. Itu gue bilang salah satu, gue tadinya yakin itu keputusan yang blunder karena Cancelo sendiri pemain yang berkontribusi banget untuk dari proses menyerang City ya. Dia juga asisnya banyak banget, bisa jadi kreator dari lini belakang dan juga bisa menciptakan gol. Tapi malah dibuang sama City. Gue yakin itu tadinya blunder, tapi ternyata Pep punya rencana dari momen itu. Dimana setelah Cancelo dibuang, posisi fullback ini jadi lebih dinamis dan juga lebih fleksibel. Siapapun dituntut untuk bisa main di posisi itu. Kayak contohnya, City beberapa pekan terakhir, contohnya lu lihat si Akanji deh. Akanji bisa minggu ini main sebagai bek tengah, minggu besok mainnya sebagai bek kanan, minggu berikutnya main sebagai bek kiri. Ini hal yang sebelumnya belum pernah gue lihat. Jujur aja ada tim yang bisa menggunakan pemainnya sefleksibel ini
Dan pemainnya nggak seperti kelihatan menurunkan kualitas permainan tim. Justru gue bilang cukup meningkat malah. Dari segi pertahanan jadi lebih aman. Dari segi build up juga lebih menang jumlah gitu di lini belakang untuk bisa mulai bola dari bawah. Dan itu sebuah prospek yang sangat mengerikan Manchester City squadnya musim ini. Dan gak heran apabila mereka bisa jadi tim yang paling sedikit kebobolan. Walaupun kebobolan terdikitnya sama ya, levelnya sama Newcastle di musim ini. Tapi kalau dari segi permainan jelas ini tim yang sangat-sangat mengerikan. Bayangin aja ada strikernya yang bisa nyetak 35 gol lebih di ajang Premier League. Ya garansi juara lah kalau ada pemain macam ini bisa garansi 30 gol lebih. Ini prospek yang sangat mengerikan gitu. Lu menghadapi tim istilahnya shark team, seperti yang mereka pernah katakan dulu kalau City itu adalah shark team. Tim yang bisa menyapu bersih semua pertandingan yang mereka hadapin. Jadi kalau untuk City-nya sendiri gue no debat lah kalau mereka bisa jadi juara di musim ini. Tapi kalau untuk FA Cup sendiri gue bilang kesapu lah, walaupun itu final dan lawannya adalah rival sekota Manchester United, gue bilang tetap bisa diatasi oleh Manchester City apabila mereka apabila mereka datang ke pertandingan itu dengan level kualitas permainan yang sama, dengan level permainan dan juga level kuantitas pemain-pemain juga nggak ada yang berkurang, terhindar dari cedera, dia kesapu bersih lah di 3 gelar itu, Premier League, FA Cup, dan juga UCL. Itu sebuah keniscayaan dan jujur gue nggak senang ya, karena gue nggak nyangka City akan jadi squad ini, tapi ya gue nggak boleh benci suatu tim hanya karena mereka terlalu bagus. Jadi kalau mereka jadi juara pun, congrats buat City. Dan hal City menjadi juara juga bukan secara cuma-cuma, karena di pertandingan lain Arsenal secara mengejutkan kalah di kandang. Walaupun lawannya Brighton ya bagus, Brighton kualitasnya. Tapi mengejutkannya itu dalam artian gue nggak expect mereka kalahnya sebegitu besar. Mungkin kalau 1-0, 2-0 bisa gue terima lah, atau skor-skor tipis 2-1 begitu. Tapi ini skornya 3-0. Sebuah pembantaian di Emirates. Jadi ini sebuah pembantaian yang sangat memalukan gitu menurut gue bagi tim semacam Arsenal. Tim yang digadang-gadang bisa keluar menjadi juara di musim ini, tapi ternyata mereka justru kehabisan bensin di Premier League musim ini. Dan kenapa mereka bisa begini? Kenapa mereka kehabisan bensin? Dan kalau untuk kita pikir secara tim yang sangat layak menjadi juara, Arsenal kurang layak apa gitu. Mereka 250 hari loh ada di puncak klasemen, mereka ada di sini begitu lama. Tapi seketika momen itu sirna semenjak di bulan Maret. Justru Arsenal tampilnya downhill gitu. Tampilnya sangat-sangat menurun. Dan Arsenal sendiri sejak saat itu sangat kelihatan udah sulit menang. Mungkin ada kaitannya dengan cederanya Saliba. Karena seketika setelah Saliba cedera, level permainan Arsenal gue bilang menurun. Gak cuma dari segi defense, tapi dari segi offense gak adanya Saliba ini juga sangat mengganggu permainan build up Arsenal dari bawah gitu. Karena Salibas ini kualitas back yang bisa digunakan sebagai ball playing defender, dalam artian dia bisa gunain bola itu dari belakang. Dia bisa menentukan passing apa yang dia pilih, dan rata-rata passing yang dia pilih itu tepat sasaran. That's why Arsenal selalu bisa keluar dari pressing tim lawan. Tapi sejak kali Saliba out, dan outnya juga apes, nggak 1-2 game, tapi sampai akhir musim itu pertandingan Arsenal berubah 180 derajat. Mereka tetap bisa golin, tapi pertahanannya jadi sangat mudah untuk ditembus. Dan kalau untuk Arsenalnya sendiri, kenapa mereka bisa begini ya, satu, nggak perlu malu lah apabila lu menghadapi saingan untuk menjadi juaranya City, tapi malu lah apabila lu udah unggul 8 poin dalam kurun waktu yang begitu lama. Karena ini dalam artian Arsenal membuang kesempatan emas, sangat-sangat emas dibuang begitu aja gitu sama Arsenal. Jadi kalau untuk Arsenal sendiri, gue nggak ngerti kenapa mereka bisa begini, tapi asumsi gue mereka begini karena mereka kehilangan sosok Saliba. Ini sosok yang nggak bisa digantikan. Kalau Gabriel Jesus juga pernah cedera, tapi bisa digantikan oleh Nketiah, dan Nketiah bisa step up lah untuk mengisi kekosongan di lini depan. Thomas Partey pernah cedera, tapi Arsenal cukup jeli untuk mendatangkan pemain. Mereka mendatangkan Jorginho di lini tengah, dan itu bisa mengobati masalah lini tengah Arsenal. Tapi justru apesnya di lini belakang pun udah beli, yaitu seorang Kiwior. Tapi apesnya Kiwior mungkin belum levelnya, belum siap untuk di pressure sebegitu berat, pressure untuk main di Premier League ya. Jadi sebuah hal yang sangat disayangkan lah bagi fans Arsenal, kenapa bisa jadi begini pada endingnya. Tapi kalau mereka bisa mendatangkan pemain-pemain yang tepat, dan mereka juga bisa mempertahankan pemain-pemain terbaiknya musim ini, ya besar kemungkinan mereka musim depan akan tetap bersaing di 4 besar. Kalau untuk juara, gue nggak yakin mereka bisa bersaing untuk jadi juara. Tapi at least kalau untuk 4 besar mereka bisa ada di sana terus.
Jadi kalau untuk pembahasan Arsenal cukup begitu aja. Kalau untuk pembahasan selanjutnya gue akan bahas dari Liverpool yang makin dekat sebenarnya untuk mendekati posisi United dan Newcastle di peringkat 3 dan 4. Tapi kayaknya udah terlalu terlambat nih bagi Liverpool. Tapi harapan itu tetap masih ada karena Liverpool ada di kondisi yang sebenarnya lagi win streak 7 pertandingan beruntun. Sebuah hal yang luar biasa banget, bisa jadi modal luar biasa untuk mengarungi musim depan. Tapi kalau untuk musim ini ya gue bilang udah terlalu terlambat. Tapi apakah mereka bisa menggeser United? Tetap masih ada peluang. Apalagi Liverpool tadi pagi menang dengan cara begitu meyakinkan. 3-0 lawan Leicester di kandang Leicester. Lawan tim yang sedang berjuang di zona degradasi. Bisa mereka atasi dengan cara sangat begitu meyakinkan lah. 3-0 itu sebuah hal yang luar biasa banget dilakukan oleh Liverpool. Tapi kalau dari segi permainan, jelas yang sangat bagus mainnya tadi malam itu adalah si Curtis Jones dan juga Trent Alexander-Arnold serta Mohamed Salah. Tiga pemain yang sangat luar biasa fenomenal tadi pagi. Mereka bisa nunjukin, mereka mungkin harus menyesuaikan diri ya. Ketika Liverpool harus switch taktik, Liverpool ganti taktik di musim ini. Ketika Alexander-Arnold lebih banyak dimainkan sebagai gelandang sekarang. Startnya tetap jadi bek kanan, tapi kalau untuk situasi build up, Trent jadi geser ke posisi gelandang. Dan itu sangat efektif dan nggak cuma membantu dari kontribusi involvement Trent dalam mencetak gol dan juga mencetak assist. Curtis Jones pun juga sangat diuntungkan dengan perubahan taktik ini karena semenjak taktik ini berubah dia tetap menjadi starter secara mungkin ini udah pertandingan ke-6 dia menjadi starter di Liverpool ya semenjak pertandingan lawan Arsenal di Anfield. Semenjak itu dia selalu jadi nama yang selalu muncul di starting lineup dan itu sebuah hal yang sangat luar biasa, sebuah hal yang emang dibutuhkan oleh dia karena gue yakin dari dulu dia ini punya potensi untuk tampil sebagai level Liverpool lah. Tapi beberapa kali mengalami setbacks dari cedera dan juga beberapa kali mungkin dia nggak bisa tampil perform, nggak ada kepercayaan dirinya lah. Tapi semenjak pertandingan lawan Arsenal dia punya kepercayaan diri. Semenjak taktik ini berubah dia juga lebih nyaman untuk megang bola, dia lebih pede. Dan kalau untuk pemain muda apa yang dibutuhkan ya jelas kepercayaan diri. Dan ini sebuah hal yang sangat istilahnya booster lah bagi Curtis Jones. Dan gue harap apabila dia bisa tampil begitu konsisten kayak sekarang secara terus-menerus sampai musim depan, ya bisa jadi Liverpool bisa berhemat ratusan juta pounds gitu. Nggak perlu merogoh kocek sekitar 150 juta pounds, tapi cukup gunain jasa Curtis Jones sebagai pemain akademi karena Curtis Jones sendiri bisa mengisi kekosongan di lini tengah tersebut. Dan gitu aja untuk Liverpool karena untuk menggeser MU harus usaha ekstra lagi dan juga harus mengharapkan United untuk kepleset pastinya. Tapi dan pembahasan selanjutnya dari Premier League udah cukup begitu aja. Kita lanjutin lagi pembahasannya di pekan depan karena gue yakin di pekan depan akan gue bahas lebih dalam lagi karena Premier League udah ada juaranya pekan depan gitu gue yakin karena sang gajah udah turun akhirnya ya. Jadi pembahasan Premier League nanti di pekan depan akan gue bahas secara lebih dalam lagi Premier League ya. Karena untuk sekarang kita waktunya masuk di pembahasan UEFA Champions League yang sudah memasuki babak semifinal leg kedua. Dan di leg kedua ini ada pertandingan yang gue bilang udah ketebak lah yang masuk final siapa. Gue mulai dari pembahasan soal derby Milan dulu ya. Inter berhasil keluar sebagai pemenang di babak pertama, di istilahnya di leg pertama lalu dengan skor 2-0. Dan sebenarnya masih ada harapan karena semenjak away goals dihapus, peraturan gol tandang dihapus, semua tim gue lihat punya peluang yang sama karena ini jadi dua pertandingan yang berbeda gitu apabila lu tampil tanpa regulasi gol tandang lagi. Tapi kalau untuk sekarang Barcelona memang gak ikutan Champions jadi kesebut. Milan ini untuk lawan Inter Milan, yang lolosnya udah ketebak menurut gue yaitu Inter Milan. Karena apa gue bilang begitu? Karena gue udah memprediksikan kalau siapapun yang bisa keluar sebagai pemenang di leg pertama, besar kemungkinan dia yang bakal lolos di leg kedua juga. Kenapa gue bilang begitu? Karena di perjalanan mereka bisa ada di titik ini pun, baik Milan maupun Inter, itu sama-sama mengandalkan cara yang seperti itu. Mereka sebisa mungkin curi gol di leg pertama, mereka sebisa mungkin mempertahankan keunggulan itu sampai di leg kedua, yang hasilnya mereka juga bisa tembus sampai babak-babak sampai sekarang pun dengan cara seperti itu. Terlebih faktor lain yang kenapa gue bilang ini udah game over bagi Milan, karena Inter sendiri ini tim yang punya catatan clean sheet terbanyak di antara tim-tim lain di Champions League musim ini. Dengan total 7 kali clean sheet. Ini yang terbanyak di UCL musim ini, melebihi pencapaian-pencapaian tim lain. Jadi kenapa gue bilang mereka seharusnya ada di final ya, karena data ini dan didukung oleh observasi gue, pengamatan gue, gimana caranya Inter itu bermain. Mereka punya kemampuan untuk kill the game dari leg pertama. Dan
gue harus angkat topi untuk sang pelatih Simone Inzaghi. Dan tadinya gue pikir ini cuma narasi-narasi dari media aja lah yang mengatakan kalau dia ini spesialis pertandingan-pertandingan cup, pertandingan-pertandingan knockouts. Tapi ternyata emang betulan dia cocok untuk pertandingan-pertandingan knockouts gitu. Dia selalu punya cara untuk bisa keluar dari pertandingan-pertandingan seperti itu, dan dia gue bilang punya kemampuan untuk bisa close the game, bikin game ini jadi game over dari leg pertama. Dan itu yang kenapa gue bilang gue dapat pastikan Inter yang pasti lolos. Jadi ingat kata-kata gue, nanti minggu depan akan kita bahas lagi soal siapa yang ada di finalnya. Dan kalau untuk semifinal yang lebih menarik ya, di antara dia selain si Derby Milan itu yang cukup menarik, yang gak kalah menarik jelas yang harus ditunggu-tunggu oleh banyak orang juga, ini adalah pertandingan antara Madrid lawan Manchester City. Karena siapapun masih bisa lolos nih. Dan kita tahu sendiri kalau untuk Real Madrid nggak ada kata mereka udah kalah. Mereka ini tim yang nggak bisa lu pikir seperti itu. Nggak bisa lu pikir lu tampil dominan lu udah jaminan menang gitu apabila lu melawan Madrid. Karena mereka tampil jelek pun mereka tetap bisa menang kok. Mereka tetap bisa lolos. Itu yang gue rasa harus diatasi oleh tim asuhannya Pep Guardiola nanti di leg kedua nanti. Walaupun main di Etihad, tetap aja City ini harus hati-hati karena Madrid kualitasnya ya Madrid. Raja terakhirnya Eropa itu Madrid. Dan kalau untuk City yang sekarang dari lini pertahanan tadi udah gue bahas ya di pembahasan soal City. City lini pertahanan meningkat. Tapi apakah mereka bisa meredam lini depan Real Madrid? Itu yang menjadi tantangan besar. Karena dari Real Madrid sendiri semua pemain merata kualitasnya bagus-bagus semua. Tapi apabila mereka bisa terhindar dari cedera, at least salah satu di antara Tchouaméni atau si Camavinga itu harus banget main. Ini dua nama yang wajib banget ada di pemain-pemain di tim ini. Ini dua pemain yang krusial banget. Tapi gue nggak tahu deh apakah dia bisa diturunkan apa enggak si Camavinga. Karena di akhir pekan kemarin Camavinga tuh cedera. Jadi ini sebuah hal yang harus diperhatikan oleh tim Real Madrid yang nanti akan turun ya. Tapi kalau dari segi si City-nya, gue rasa nggak ada pemain yang cedera. Mereka semua bisa turun. Ini jadi tantangan bagi City. Jadi kalau untuk Madridnya sih itu dua nama itu yang gue rasa harus diturunkan. Tapi kalau sampai nggak ada pun, yes, mereka harus harap-harap cemas lah karena lawan yang dihadapi ini tim yang salah satu tim tersubur gitu. Jadi itu yang harus diwaspadai oleh City. Dan kalau untuk faktor apa sih yang bisa memungkinkan Madrid bisa menang atas Manchester City, ya jelas 3 faktor, yaitu kualitas, mental, dan juga luck. Ini hal yang selalu dimiliki oleh Madrid yang nggak dimiliki oleh tim-tim lain biasanya di ajang Champions League seperti ini. Tapi apakah mereka bisa ngelanjutin itu lagi seperti musim lalu? Ya selalu ada kemungkinan. Nggak ada yang nggak mungkin kalau pembahasannya soal Madrid. Jadi gue sangat-sangat respect dengan tim Madrid ini. Dan apabila mereka bisa keluar, mereka juga sangat layak untuk bisa tampil di final. Tapi kalau untuk tahun ini, siapa yang lebih layak di antara Madrid atau City? Jujur gue harus bilang Real Madrid. Nggak deng, bukan Real Madrid. Karena gue jujur harus bilang City. Real Madrid layaknya untuk musim lalu aja. Kalau untuk musim lalu bukan karena gue sakit hati ya, bukan karena mereka ngalahin Liverpool atau sebagainya gitu. Tapi ya jujur mereka tim yang sangat kuat secara mentalitas. Jadi kalau gue bilang si Madrid mungkin musim lalu sangat layak, tapi untuk musim ini itu yang harus diwaspadai karena City musim ini jelas bukan City musim lalu dan mereka punya kemungkinan besar untuk bisa tampil di final tahun ini. Apalagi mereka didorong oleh motivasi ingin mendatangkan treble winners di musim ini dan itu peluangnya terbuka besar banget lah bagi City untuk bisa tampil sebagai juara, meraih 3 gelar sekaligus disabet bersih sama si Manchester City ini. Jadi cukup nantikan aja pertandingan-pertandingan UCL nanti. Dan untuk gue ingetin lagi reminder untuk nanti malam ada pertandingan antara Derby Milan, antara AC Milan versus Inter Milan, dan di besok baru ada pertandingan antara Real Madrid versus Manchester City. Dan untuk pembahasan hari ini cukup demikian dulu. Gak terasa udah 45 menit. Untuk hari ini sekitar segini aja dulu ya. Karena kita semua, gue bersama kru-kru hari ini ingin tampil fokus nonton pertandingan timnas Indonesia di ajang SEA Games Under 22. Dan pertandingan udah mulai. Jadi gue menghimbau kalian semua juga kita doain bersama-sama. Semoga timnas Indonesia bisa bawa pulang medali emas di ajang SEA Games kali ini. Demikian pembahasan jebol di episode ke-9 kali ini. Gue akan langsung menonton pertandingan antara Indonesia menghadapi Thailand. Sampai ketemu di pekan depan untuk Sobat Langit Musik semua. Thank you buat semua. Bye-bye.